Perkenalkan semua, untuk semua HP-nya ya. Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, yang hari ini datang dengan semangat. Coba acungkan tangannya. Ya. Gak ada yang semangat untuk hari ini. Wah, untuk yang semangat itu luar biasa ya. Untuk yang belum semangat, semoga setelah Ibu kasih pantun habis ini bisa menambah semangatnya ya. Semangatnya ya. Iya. Ke sekolah naik sepeda, Cakep. di jalan bertemu Pak RW. Cakep. Hari ini kita belajar bersama. Siapkan hati dan juga PW. PW itu apa? Ada yang tahu? Nah, kalau sudah menempati PW pasti pembelajarannya lebih mudah untuk didapat. Karena kalau sudah nyaman itu mungkin tidak akan memperhatikan yang lain, memperhatikan apa yang ada di depan. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen cepat dulu ya untuk ketua kelas. Nanti siapa saja yang izin ataupun sakit nanti kasihkan ke Ibu. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Silakan Mbak Davina. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang kurban atau akikah, kurban dan akikah. Untuk minggu ini, hari ini kita akan belajar next Mas Faris. Untuk hari ini kita akan belajar tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Apa itu, Bu? Yaitu penyelenggaraan jenazah. Meskipun terdengar berat, tapi ini itu adalah ilmu yang sangat mulia. Karena apa? Karena menyentuh urusan manusia setelah wafat yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Meskipun orang yang sudah wafat itu tidak serta-merta, tidak semena-mena semuanya kita. Ada etikanya dalam memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Jadi tidak semena-mena seperti langsung diguyur air, langsung disolati. Jadi ada etika dan tata caranya sendiri. Oke. Baik, kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanaman di permukaan bumi. Dan dari tanahlah proses manusia itu diciptakan, dan ke tanah pula manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan tidak ada seorang pun mampu menghindar dari kematian. Adapun dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mengenai tidak mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat menghindarinya dan tidak dapat mengundurkannya dan juga tidak dapat memajukannya. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Jadi orang yang meninggal dunia perlu dihormati juga, karena orang yang meninggal itu adalah makhluk Allah yang sebaik-baiknya. Karena manusia kan merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai derajat lebih tinggi. Oleh sebab itu menjelang menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu perlu mendapat perhatian,
khusus dari orang-orang di sekitarnya, yaitu dengan melalui proses pengurusan atau penyelenggaraan jenazah. Jadi penyelenggaraan jenazah ini perlu diketahui oleh umat manusia karena kan hukumnya fardu kifayah, di mana hukum fardu kifayah ini apabila terdapat beberapa orang yang sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Tapi alangkah baiknya kita juga mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah karena nanti kita pun akan menyaksikan pasti akan melihat orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin nanti kita bisa membantu dalam proses mengkafani atau menyiapkan kain kafan untuk setelah proses memandikan. Jadi setiap orang kan tidak bisa menghindar dari kematian. Seperti lagunya itu loh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua Pergi menghadap ilahi. Nah, jadi kan semua orang itu tidak bisa menghindar dari kematian. Kematian itu sudah pasti dirasakan oleh semua umat manusia. Baik. Yang pertama, sebelum kematian menjemput itu biasanya terdapat sakaratul maut yang biasanya itu gejala nazar kan terdapat beberapa gejala yang dialami oleh seorang mayit sebelum meninggal. Jadi ada beberapa gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat melakukan beberapa aktivitas. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 19 Allah berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kalian pernah mendengar nggak kalau orang yang baru saja meninggal itu sebenarnya dia itu menyaksikan dirinya sendiri waktu meninggal. Jadi masih ada di sekitar. Oleh karena itu, kita itu tidak bisa menghindar dari sakaratul maut. Dan adapun kan biasanya kalau orang yang meninggal itu ada berbagai macam kondisi ya. Terkadang ada yang masih matanya itu melek, terbuka, terus kadang mulutnya masih terbuka. Kan kadang juga ada yang masih kaku. Seperti orang yang sudah tenggelam beberapa hari itu kan kaku banget. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal. Yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut kelupuk mata pelan-pelan. Jadi jangan langsung gini kan. Jadi pelan-pelan kalau kepada orang yang meninggal dunia. Digini kan pelan-pelan wis pokoknya ya, jangan banter-banter. Karena katanya orang yang meninggal itu kalau disentuh itu sakit. Ya, sakitnya luar biasa. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali atau selendang agar tidak kembali terbuka. Biasanya gini. Dengan kerudung yang biasa digunakan oleh orang yang sudah tua itu loh. Kan bukan kerudung. Kalau saya kebesaran kerudung terus dikatupkan gini loh. Kan mulutnya terbuka itu. Nah, terus ditalikan di sini. Biasanya kalau orang yang masih terbuka mulutnya. Kemudian yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Selanjutnya, nah ini terdapat 4 kewajiban umat muslim kepada orang yang meninggal dunia. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat, mengubur, memakamkan. Jadi penyelenggaraan jenazah sendiri itu kan tadi mengurus atau merawat jenazah. Kalau lebih jelasnya gini, kalau mayit itu lebih ke orang yang masih belum mendapatkan perawatan. Kalau jenazah itu orang yang sudah meninggal dan sudah
mendapatkan perawatan atau pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan. Jadi ketika memandikan orang yang sudah meninggal itu terdapat etikanya sendiri, tidak serta-merta, tidak semena-mena kita memandikan orang yang sudah meninggal. Bukan sok tahu ya, tapi biar kita mengetahui tata caranya, kita mengetahui etikanya, kita mengetahui tempatnya itu bagaimana ketika memandikan jenazah. Yang pertama, orang-orang yang memandikan. Orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram. Jadi kalau orang yang meninggal dunia laki-laki, alangkah baiknya orang yang memandikan itu juga laki-laki, dan begitu sebaliknya. Kemudian yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki seperti ayah, kakek, anak-anak laki, dan lain. Pokoknya itu yang ahli waris dari asobah laki-laki. Dan bila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Biasanya kalau orang yang meninggal itu perempuan, kadang anaknya, terus adik kandung ataupun kakak kandung. Kan biasanya kalau memandikan itu kita itu selonjor, kakinya itu lurus untuk menopang badannya si mayit. Di bagian kepala kadang itu ada 3 atau 4 orang. Di bagian kepala, terus di tengah, dan di bawah sendiri. Dan yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Jadi orang itu harus punya sifat amanah, dapat dipercaya, tidak membuka aib-aib yang ada dalam mayit. Kemudian ada pun tempat memandikan untuk seorang mayit, yaitu yang pertama, sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Tetapi kebiasaan di desa itu biasanya orang ketika ada orang yang sedang memandikan jenazah, banyak tetangga itu yang ngintip, yang melihat, mau mengingatkan ini. Tetangga itu kan banyak omongnya ya. Jangan lihat, domek ngene tok ae mosok ndak oleh ndelok kok ngene ngono. Biasa ini. Jadi itu sebenarnya itu harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Dan yang kedua, ditaburi wewangian. Next. Nah, ini ada beberapa etika dalam memandikan. Yang pertama, haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Kemudian yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Kan biasanya yang ada sendiri yang mengguyur itu biasanya ibu mudin. Kan itu memakai alas tangan. Dan yang menopang badan si mayat kan saudara-saudaranya tadi. Dan yang mengguyurkan air itu kan biasanya ibu mudin ya. Dan biasanya itu memakai alas tangan. Yang ketiga, nah ini, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau di pangku oleh 3 atau 4 orang. Kemudian mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin maka auratnya saja yang ditutupi. Kalau perempuan kan auratnya seluruh tubuh ya. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai kedua lutut. Kemudian yang kelima, sunnah menutupi wajah mayat dari awal sampai selesai. Di sini pernah melihat waktu mayat dimandikan nggak? Nggak pernah. Berarti sudah menerapkan beberapa tadi ya. Yang sepi, tertutup. Jadi kalian itu ketika tidak tahu bahwasanya sudah melakukan apa yang sudah harus dilakukan sebagai umat muslim ketika ada orang yang memandikan si mayit. Kemudian yang ke-6 itu sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Next, Mas Faris. Nah, setelah beberapa proses memandikan, selanjutnya yaitu mengkafani. Next, Mas Faris. Nah, ini cara mengkafani seorang mayit, seorang jenazah. Yang pertama,
letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutup seluruh tubuh. Maksudnya lembaran-lembaran kain lebar, kain lebar itu kan kain kafan. Kemudian baju kurung, lalu surban. Ini untuk mayat laki-laki. Dan untuk mayat perempuan, sarung, baju kurung, kemudian kerudung. Itu untuk mayat perempuan. Setelah menyiapkan lembaran-lembaran kain tadi, baju kurung dan sarung, kemudian meletakkan mayat setelah dimandikan itu diletakkan dan ditaburi wangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Kan biasanya kalau sudah menjadi mayat kan tangannya disedekapkan gini. Kemudian letakkan kapas yang telah diberi wangian pada anggota tubuh yang berlubang seperti kedua mata, hidung, mulut, kedua telinga dan juga pada kemaluan si mayit. Jadi pada anggota-anggota yang berlubang itu dikasih kapas yang sudah diberi wangian. Dan juga bisa tambahkan pula pada anggota-anggota sujud seperti kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, dan juga untuk orang yang mempunyai luka, anggota tubuh yang terluka itu ditutupi. Setelah proses ketiga yaitu keempat, mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah dua. Caranya gimana? Yaitu letakkan ujung yang telah dibagi dua tersebut itu dimulai dari arah depan kelamin, lalu dimasukkan di antara dua paha, dan kan sudah gimana Mbak? Praktek. Mungkin kalau prakteknya cuma bisa diangan ya, kalau nggak ada langsung. Kemudian itu kan dimasukkan ke daerah di antara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Jadi caranya begitu. Selanjutnya kedua ujung bagian belakang itu diikatkan di atas pusat dan dua ujung bagian depan diikatkan pada ikatan tadi. Kan dikasihkan itu dari depan, terus kemudian dimasukkan di antara kedua paha, kemudian sampai menutupi bawah pantat. Kemudian setelah mengikat pantat dengan selai kain, lalu mayat itu langsung dibungkus ya, jangan dibungkus kayak itu. Lalu kain kafannya itu digerakkan, ditutup ya, ditutup. Betul anak-anak, ditutup ya. Dengan lapisan pertama itu dimulai dari sisi kiri ke kanan. Jadi kan biasanya kan lebar kan ya kain kafannya itu kan ditutup dari sebelah kiri ke kanan. Kemudian yang dari kanan sebelah kiri. Bisa pula lipatan pertama, kedua dan ketiga itu diselang-seling. Hal di atas dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan sorban laki-laki atau kerudung bagi perempuan. Kemudian setelah mayat ini dikafani atau ditutupi dengan kain kafan, sebaiknya itu diikat di beberapa bagian. Sedangkan untuk mayat perempuan itu ditambah ikatan di bagian dada. Kan biasanya diikat di bagian kakinya. Kemudian di bagian, kalau untuk perempuan ini sebaiknya ditambahi di bagian dadanya. Jika mayat berstatus muhrim, maka tidak boleh diikat bagian kepalanya dan dibiarkan terbuka. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka. Untuk tata cara mengkafannya apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Benar? Nanti ibu beri pertanyaan. Ya. Selanjutnya next. Nah, setelah proses memandikan, mengkafani, yang ketiga mensolati. Adapun syarat-syarat mengenai sholat jenazah, yang pertama, jenazah yang telah selesai dimandikan itu harus dalam keadaan suci, bersih dari hadas.
baik itu tubuhnya, kain kafannya, dan juga tempatnya. Kita kan kalau mau sholat pun juga harus bersih dari segi pakaian, segi tempat, dan juga semuanya. Karena kan kita akan menghadapi Sang Pencipta. Masa iya kita dalam bentuk nggak menutupi aurat, kumel-kumel mau sholat, mau ketemu orang lain aja kita beri wangian, terus berpakaian rapi. Masa kita mau bertemu kepada Sang Pencipta lebih buruk dibanding dengan ingin ketemu orang lain. Kemudian syarat yang kedua, orang yang sholat telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, posisi musolli. Musolli ini orang yang melaksanakan sholat berada di belakang jenazah. Jika jenazahnya laki-laki dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepalanya. Jadi diluruskan pada kepalanya seorang jenazah. Jika jenazahnya adalah perempuan, maka seorang imam itu berada di lurusnya pantat. Kemudian syarat-syarat yang keempat yaitu jarak antara mayat dan musolli itu tidak melebihi 300 diro atau kurang lebih 144 meter. Jadi itu tidak melebihi dari 144 meter. Jika sholat itu tidak dilaksanakan di luar masjid. Maaf, jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Kemudian syarat selanjutnya tidak ada penghalang di antara keduanya. Jadi tidak ada tembok ataupun penghalang yang lainnya. Syarat yang terakhir yaitu musolli, orang yang mensolati itu hadir di dekatnya jenazah jika itu tidak gaib, bukan sholat gaib untuk jenazah. Jadi harus hadir di dalam musola atau masjid. Di luar musola ibu? Pasti ada ya anak-anak. Gak ada di rumah bu. Kita kalau nggak ada itu mungkin ke musola RT lain. Kan setiap RT biasanya ada musolanya ya. Oh iya. Ya. Gak ada katanya bu. Ada anak-anak itu nanti dicek ya. Next, Mas Faris. Nah, adapun rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama pastinya niatnya. Semua yang kita lakukan itu pasti ada niatnya. Nah, rukun sholat jenazah yang pertama niat, yaitu bacaannya. Mungkin yang laki-laki sudah pernah mempraktekkan ya untuk sholat jenazah. Bagaimana untuk anak-anak yang laki-laki? Apakah pernah mensolati jenazah? Bisa dibacakan niatnya? Bapak izin katanya bu baca bu. Laki-lakinya kan sudah mempraktekkan di masyarakat. Silakan Faris. Silakan Nak Faris. Usolli ala hadzal mayit maiti aw hadir maitati arba'atan takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Anak-anak ibu. Ya. Jadi rukun yang pertama yaitu niat. Kalau untuk mayit laki-laki usolli ala hadzal mayyiti. Kalau untuk perempuan usolli ala anak-anak. Bu, kalau banci bu, boleh belajar bu. Ada tetangga saya tuh bu, laki-laki tapi hidupnya kemana-mana ada di perempuan, gimana bu? Itu kalau mayat itu memang benar-benar laki-laki dari fitrah, itu harus dimakamkan secara laki-laki. Kalau misalnya ada orang yang kan ada wandu, Apa itu wandunya? tapi kita melihat itu kebanyakan yang laki-laki atau kebanyakan yang perempuan. Iya bu, dioperasi bu, kan ada orang yang misal lanang jadi dikudungi gitu bu, ya bu. Pastinya sudah tahu kan dari mungkin ada bekas jahitan di jauhnya. Dia kan tahu. Yang ada sesuatu cancer. Kan biasanya ada bekas. Oh iya bu. Bekas jahitannya. Iya, kalau bekas patah hati tidak kelihatan ada. Ya. Bisa ibu kira-kira. Kemudian rukun salat yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang pertama niat, yang kedua berdiri. Yang ketiga
dalam sholat jenazah itu takbirnya 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Kemudian rukunnya yang keempat pastinya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima membaca sholawat pada Nabi Muhammad setelah takbir kedua. Rukun keenam mendoakan mayat setelah takbir ketiga, dan yang terakhir membaca salam pertama. Itu merupakan rukun-rukun yang ada dalam sholat jenazah. Nah, ini teknik pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama takbiratul ihram beserta niat. Niatnya. Jadi waktu takbiratul ihram Allah, nah di dalam hati kita tuh sudah niat Allah. Jadi niatnya tuh di hati. Ibaratkan waktu takbiratul ihram. Niat. Bukan begitu. Jadi waktu Allah itu di hati itu niat pisah. Nah, iya. Untuk usul ya Allah hadal mayit itu untuk laki-laki, usul ya Allah hadal mayit untuk mayat perempuan. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Semua sudah tahu kan, sudah kelas 10 harus hafal Al-Fatihah. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, pintar sekali anak kelas 10 ini. Sudah hafal surat Al-Fatihah itu sudah termasuk bagus sekali, karena kan kalau sudah orang yang meninggal, pernah ibu mendengar itu ada salah seorang itu kakek, karena cucunya ini tidak bisa ngaji atau tidak belajar ngaji, itu imbasnya ke kakeknya. Jadi kita belajar ngaji itu juga ada manfaatnya. Ya pasti Bu. Ya, iya nak. Kemudian yang keempat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau lebih lengkapnya seperti orang yang saat biasanya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian teknik pelaksanaan yang selanjutnya melakukan takbir ketiga. Kemudian setelah melakukan takbir ketiga itu membaca doa ini. Untuk yang laki-lakinya, apakah sudah tahu kalau setelah melaksanakan takbir itu membaca yang untuk setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa. Apakah sudah tahu anak-anak yang laki-laki? Waduh Bu. Ya enggak apa-apa. Meskipun dua, kalau ilmunya manfaat itu sudah sangat hebat. Gimana? Yang laki-laki? Pernah baca ini? Jadi ini setelah takbir ketiga itu membaca doa Allahumma gfir lahu. Kalau untuk yang guru itu dikhususkan perempuan, kalau bu itu bagi laki-laki ya anak-anak. Jadi ada bukan Allahumma gfir lahu laha warhambuha, bukan. Tapi kalau Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa bsilhu bil ma'i wat talji wal baradi wa naqihi min al-khotoya kama yunaqqis thawbul abyadu min ad-danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatul qabri wa adzabin nar. Itu melakukan termasuk doa setelah takbir ketiga. Kemudian setelah melakukan takbir ketiga, seorang musolli itu melakukan takbir keempat. Mbak, 1 menit lagi Mbak.
Dan disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu, dan yang terakhir salam. Next. Dan yang terakhir pemakaman jenazah. Langsung. Nah, ini proses pemberangkatan. Setelah semua dilewati, itu biasanya kalau mau berangkat itu yang pertama permintaan maaf kepada para hadirin. Jadi perwakilan dari ahli keluarga, karena banyak anak ya, itu permintaan maaf kepada para hadirin dan handai tolan ini teman-teman. Yang kedua, pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Yang ketiga, persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan atau sekedar mengibah hasanah. Dan untuk cara mengantarkan jenazah, pada dasarnya dalam mengusung jenazah itu diperbolehkan berbagai cara. Namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung oleh 3 laki-laki atau 4 orang laki-laki. Yang satu ada di depan, yang 2 lainnya itu di belakang. Dan dalam pengusangan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Mengiring dengan jalan kaki lebih cepat. Itu lebih baik daripada berkendaraan. Kemudian yang terakhir, bagi pengiring itu disunahkan berjalan agak cepat. Kan biasanya kalau kalian melihat pasti potong itu sambil lari. Nah iya. Kalau ada orang-orang yang ini, biasanya orang yang cepat itu nggak sabar, ingin segera mendapatkan balasan amal kebaikan yang sudah dilakukan di dunia gitu. Ada orang dahulu yang pernah berkata. Next. Nah, proses pemakaman jenazah. Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayit untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Kemudian secara perlahan jenazah itu dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepalanya. Lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepalanya menghadap kiblat. Kiblat itu barat ya. Selatan. Bukan, barat. Oh ya Bu, ya Bu. Kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur. Itu biasanya ada 3 orang di dalam kubur yang sudah siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan 3 orang. Yang pertama bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki. Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca Allahumma ftah abwaabas samaa'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' rafiq qabrihi. Dan bagi yang meletakkan disunahkan baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ketika meletakkan jenazah ke dalam liang kubur itu pada dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Dan setelah itu salah satu di antara pengiring itu membaca azan dan iqamah di dalam kubur. Kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubang. Di dalamnya itu ditutup dengan bata atau tanah. Dan disunatkan lagi memberi atau memasang buah misah. Dan juga disunatkan menaburkan bunga. Dan selanjutnya salah satu wakil keluarga atau orang ahli ibadah itu mentalkin mayat. Bagi orang yang mentalkin itu duduk dengan posisi menghadap timur dan lurus dengan kepala mayat. Dan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Setelah pentalkian, pihak keluarga dan pentakziah itu sebaiknya tidak bergegas pergi untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat tadi. Next. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Adapun 4 kewajiban apa saja tadi, Nak? Yang pertama, memandikan dulu. Kemudian kewajiban seorang umat Islam kepada orang yang sudah meninggal. Mungkin kalian bisa mempraktekkan di mohon maaf ya, bukan begitu Nak. Orang yang sudah menemui ajalnya. Mungkin itu saja yang ibu saya sampaikan. Semoga apa yang sudah ibu berikan ilmu tadi bisa bermanfaat kepada kalian semua. Dan untuk tugasnya nanti bisa mereview video orang yang sedang melaksanakan mempraktekkan
dimandikan jenazah dan dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Ibu. Undur maqala walatan dur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.